hewan yang nokturnal ya, jadi di malam hari itu baru dia keluar gitu loh. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya pengen membahas salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar ya. Ini dari @adeandriani737. Dia nanya, saya dapat musang usia 2 bulanan. Setelah usia 6 bulanan saya biarkan lepas liar, lapar kalau dia balik sendiri. Apakah dengan seperti itu ada kemungkinan dalam waktu dekat dia akan jadi liar dan kabur selamanya? Sekarang ayo kita jawab pertanyaan ini, Gan. Sebelum saya jawab pertanyaan Agan, saya pengen minta maaf dulu ya kalau misalnya mungkin video saya ini kelihatan agak gelap ya, Gan, terutama musangnya, karena sekarang ini saya buat video tuh kesorean, Gan. Biasanya kan saya buat video tuh siang jam 1, jam 2 gitu ya. Sekarang ini saya buat jam 5 sorean, jadi ini udah agak mau sunset gitu. Dan yang kedua, di luar itu lagi mendung, Gan. Cuma karena saya mumpung ada mood buat video, makanya buat aja. Tapi memang agak gelap sih, Gan. Nah, di pertanyaan tadi intinya sih ada Agan yang melihara musang itu dari usia 2 bulanan sampai 6 bulan ya. Setelah itu dia tuh lepasin, Gan, tapi dia tuh merasa musangnya tuh balik kalau dia lapar. Nah, dia nanya apakah musang saya tuh nanti tiba-tiba akan menjadi liar dan nggak mau balik lagi. Nah, kalau jawabannya ini sebenarnya sih kalau musangnya belum birahi itu pasti aman-aman aja, Gan. Apalagi misalnya kita ngelepasin di daerah yang rame, nggak banyak pohon-pohon itu ya. Kayaknya sih kalau kita ngelepasin aman-aman aja, dia pasti akan balik. Cuma ada risiko dia tuh nggak disukai sama orang-orang sekitar kita. Karena musang yang kita lepasin, apalagi di pemukiman yang di kota gitu, yang rame penduduk gitu, dia tuh akan naik plafon gitu atau naik genteng-genteng, dan itu kadang bunyinya berisik, Gan. Apalagi kalau musang kita itu badannya besar ya, dan nggak semua orang itu terbiasa ngelihat musang di alam liar. Makanya kalau misalnya kita tinggal di kota, kayaknya pasti jarang ya ngelihat musang di alam liar. Mungkin sekali 2 kali momen kita ngelihat itu sering, cuma nggak sesering misalnya kita ngelihat kayak burung gereja gitu, kan hewan-hewan liar yang sering kita lihat ya. Bahkan kayak biawak pun kita tuh lebih sering ngelihat biawak kan kalau kita di kota dibandingkan kita ngelihat kayak musang-musang gini, kan. Karena memang juga dia kan hewan yang nokturnal ya, jadi di malam hari itu baru dia keluar gitu loh. Nah, kalau itu sebenarnya asal tetangga Agan itu nggak ada yang masalah, pasti balik lagi. Karena kalau di kota tuh biasanya dia nyari makanan tuh nggak segampang di alam liar gitu ya. Karena kan musang ini sebenarnya dia tuh hewan yang omnivora ya. Dia tuh makan kayak buah-buahan dan juga kadang daging-dagingan ya. Makanya kalau Agan melihara di kota tuh nggak apa-apa. Cuma kalau dia udah birahi, nah itu ada risiko dia tuh nggak balik lagi. Karena kalau dia birahi, dia tuh akan mengesampingkan laparnya dia, dan dia akan fokus untuk mencari betina, Gan. Nah, itu yang susah sih. Kalau dia udah keliling jauh-jauh gitu, biasanya misalnya dia udah dapet pasangan kan, dia akan kawin. Setelah kawin, dia tuh baru sadar dia tuh udah terlalu jauh dari radius dia biasa pergi gitu loh, Gan. Dan akhirnya dia tuh nggak bisa balik lagi karena dia udah lupa jalan dia pulang, Gan. Nah, itu sih sebenarnya. Makanya kalau Agan mau ngelepasin, apalagi di kota gitu ya, mungkin maksimal sampai dia usia 1 tahunan. Atau misalnya Agan tahu dia mulai birahi gitu, nah itu masukin aja di kandang lagi sampai birahinya berakhir. Biasanya itu ada tanda-tandanya, udah saya pernah jelasin di video saya sebelumnya ya, kan, tanda-tanda musang birahi. Nah, setelah dia udah kelihatan nggak birahi lagi, baru Agan lepasin, kan. Kalau di kota atau di pemukiman padat penduduk kayak gitu ya. Nah, tapi ini beda cerita kalau Agan orang yang tinggal di desa atau di lingkungan yang masih banyak hutan-hutan atau tanamannya gitu, kan. Nah, itu bisa dibilang pasti akan lebih susah balik ya, karena kalau kita tinggal di desa atau di daerah yang banyak pohonnya, nah musang itu bisa explore karena kan biasanya pohon-pohon itu ada beberapa buah
Misalnya kayak pohon pisang, nah itu kan ada pisangnya. Di pepaya juga, pohon pepaya tuh dia bisa makan pepaya. Dan biasanya juga kalau di daerah pedesaan itu kan banyak orang yang melihara kayak ayam-ayam kecil gitu, kadang ada telurnya gitu kan, atau burung-burung gitu. Nah, dia tuh lebih gampang nyari makanan, dan kalau baliknya kayaknya lebih susah ya, karena kalau dia udah dapat makanan di alam liar, buat apa dia balik lagi ke kita gitu loh. Makanya menurut saya sih kalau Agan melihara musang di pedesaan gitu, dan Agan niat pengen melihara aja, nggak pengen dia kita kasih makan habis itu biarin dia pergi nanti dia balik lagi. Nah, sebaiknya itu Agan pelihara musang ya udah dikandangin aja sih. Karena biarpun sebelum birahi, kalau dia tinggal di lingkungan yang masih hijaunya banyak gitu, dia tuh nanti akan terbiasa nyari makan di luar gitu, dan ujung-ujungnya nggak akan balik ke lingkungan kita kan. Nah, tapi intinya sih kalau saya bisa berpendapat buat Agan yang nanya tadi ya, sebaiknya kalau memang kita melihara musang, kita niat merawat gitu ya, kita rawat 100% lah kan. Maksudnya ya udah kita bikinin kandang musang kan sebenarnya nggak rot-rot amat ya, mungkin lebarnya 1 meter tuh udah cukup. Kita buat tinggi, mungkin tingginya 2 meter gitu, kita kasih 2 tingkat gitu, biasanya dia udah happy sih kan. Itu bisa kita rawat sampai dia dewasa. Apalagi kan kalau kita merawatnya setiap hari, kita lihat, kita tuh bisa lihat misalnya musang kita ada, yang paling sering tuh kan penyakit kayak kulitnya rontok gitu kan, bulu musang rontok, atau misalnya dia luka atau dia kayak sakit, bisa cepat kita obati kan. Sama kalau kita pelihara di kandang itu kan lebih terjamin gitu loh, maksudnya dia tuh nggak ada resiko diserang hewan lain, atau ada misalnya kan orang iseng ngelihat musang kita dikirain musang liar gitu ya, amit-amit misalnya kayak dilempar batu, atau yang paling parah kan dipakai senapan angin gitu. Nah, itu bisa terhindar dari resiko itu kan. Apalagi kan kalau kita ngelepasin, kita kan nggak pernah tahu musang kita itu di luar itu ngapain kan. Bisa aja dia kayak ngancurin plafonnya orang, nah itu kan terganggu ya buat tetangga. Kalau saya sih lebih baik kalau misalnya Agan memang mau melihara musang, ya udah pelihara aja dikandangin kan. Ya kalau misalnya Agan nggak sanggup, lebih baik yang pertama itu Agan kasih aja ke orang yang memang dia tuh suka melihara musang gitu kan. Kayaknya banyak orang yang suka melihara. Atau kalau misalnya Agan nemu musang gitu di alam liar, Agan awalnya memang niat melihara, tapi karena musang liarnya itu terlalu galak, Agan udah menyerah, ya udah lepasin aja kan. Karena kalau hewan liar kita lepasin, ya udah dia bisa hidup dengan aman gitu loh. Tapi beda cerita dengan hewan yang sudah kita pelihara dari baby, yang udah sering kita kasih makan, dia tuh nggak bisa berburu lagi. Nah itu sebaiknya kalau kita udah memang ngerasa nggak mampu, nah itu diadopsiin aja ke orang lain yang lebih bisa melihara gitu kan. Daripada kita lepasin, nanti takutnya dia jadi korban keisengan orang atau keganasan hewan lain, nah itu kasihan kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang apakah musang yang kita lepasin itu bisa balik lagi. Nah, intinya selagi belum birahi dan dia tuh nggak dapat makanan di alam luar gitu, kayaknya sih musang pasti akan balik ya, kecuali dia birahi atau dia merasa di luar gitu ada orang yang ngasih makanan, atau dia bisa menemukan makanan dengan mudah, kayaknya nggak bakalan balik kan. Cuma pertanyaan ini kalau buat saya sih agak aneh ya, kalau kita niat melihara, kenapa kita lepasin gitu loh kan. Ya intinya kalau Agan memang niat melihara, ya lebih baik pelihara, dikasih kandang. Nah dia tuh bisa hidup dengan baik sih kan, karena bisa kita lihat setiap hari perkembangannya. Kalau dia ada penyakit atau ada apa kan kita bisa obati gitu loh. Ya mungkin sekian dulu video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani yang aktif banget nih. Karena jujur kan, dari Lebaran sampai 2 minggu ini nggak pernah saya ajak buat video nih. Sekalinya saya ajak buat video, dia tuh kayak nggak mau diam gini kan. Tuh. Salam hewan lestari kan. Bersama saya dan si Bani.